Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naufal Muhammad Rizky. Nama saya Muhammad Hambali. Kami dari Prodi Sistem Informasi kelas SI22C akan menjelaskan bagaimana tahap-tahap bootable, cara masuk BIOS, dan install ulang operation system. Sebelum itu, ada beberapa tools atau alat yang harus disiapkan untuk memulai install ulang operation system. Di antaranya, file ISO Windows 11 yang bisa didapatkan dengan cara mendownload di website Microsoft atau menggunakan Media Creation Tool dan aplikasi Rufus. Sebelum memulai install ulang, yang harus dilakukan selanjutnya adalah membuat bootable flashdisk Windows. Membuat bootable flashdisk Windows bisa menggunakan aplikasi Rufus. Setelah selesai mendownload aplikasi Rufus, silakan install seperti biasa. Setelah aplikasi Rufus terinstall, jalankan aplikasi Rufus. Kemudian, masukkan flashdisk yang akan dijadikan sebagai bootable. Disarankan menggunakan flashdisk berkapasitas 8 GB atau lebih besar dari itu. Langkah berikutnya, Rufus akan secara otomatis mendeteksi informasi dari flashdisk yang digunakan seperti kapasitas, volume label, dan lain sebagainya. Selanjutnya, klik Select. Kemudian, silakan masukkan ke folder di mana file ISO sistem operasi disimpan. Pada tutorial ini, kami menggunakan file ISO Windows 11. Pilih file, kemudian klik Open. Pada langkah ini, kita perlu mengatur boot selection. Namun secara otomatis aplikasi akan menampilkan versi operasi sistem yang sudah ditambahkan tadi. Untuk bagian partisi camp, silakan pilih MBR atau GPT tergantung dari partisi. Dan di bagian target, sistem menjadi BIOS. Oke, untuk GPT dan MBR, cara mengetahui tipe hard disk GPT atau MBR sangat mudah, yaitu melalui command prompt dan disk management. MBR adalah master boot record atau tipe partisi yang sudah ada sejak tahun 1983. Tipe partisi MBR hanya bisa dibagi menjadi maksimal 4 partisi dan hanya mendukung kapasitas maksimal 2 terabyte saja. Sementara GPT atau GUID partition table adalah tipe partisi terbaru yang sudah ada sejak tahun 1990-an. Pada tipe partisi GPT bisa dibagi menjadi lebih dari 4 partisi sampai maksimal 128 partisi. Kemudian GPT mendukung kapasitas lebih dari 2 terabyte dan tidak ada batas maksimal. Tipe partisi penting untuk diketahui, khususnya pada saat hendak membuat bootable flash disk dan instalasi Windows. Cara mengetahui tipe hard disk GPT atau MBR, yang pertama menggunakan cara command prompt. Saya ketikkan CMD pada pencarian Windows atau klik Windows plus R, kemudian ketik CMD, lalu tekan Enter. Kemudian sudah masuk CMD, ketikkan diskpart, lalu tekan Enter. Selanjutnya ketikkan, sudah masuk sini, ketikkan list, lalu tekan Enter. Nah, bisa dilihat pada kolom GPT, apabila ada tanda bintang, berarti tipe partisi tersebut adalah tipe partisi GPT. Namun, jika tidak ada tanda bintang, maka tipe partisi tersebut adalah MBR. Selain menggunakan command prompt, ada cara lain yang cepat tanpa menggunakan aplikasi. Cara ini melalui disk management. Untuk membuka disk management, klik Start menu Windows, lalu klik kanan, klik disk management. Nah, sudah masuk disk management, klik pada disk yang ingin dicek tipe partisinya. Contoh di sini disk 0. Lalu klik Properties, klik Volume. Nah, di sini sudah ada
tipe partisi yang ada pada hard disk di partition style. Pada bagian format option, silakan beri nama volume label sesuai dengan selera. Kemudian atur file system ke NTFS. Selanjutnya show advanced format option lalu centang quick format dan create extend label and icon file. Sebelum mengklik tombol start, saya sarankan untuk membackup terlebih dahulu data yang ada pada flash disk. Jika sudah, sekarang klik tombol start untuk memulai pembuatan bootable dengan flash disk. Setelah itu akan muncul jendela peringatan yang akan mengatakan bahwa seluruh file di dalam flash disk kita akan dihapus. Jika sudah melakukan backup, Anda bisa langsung klik OK untuk melanjutkan. Nah, pada langkah ini tinggal menunggu proses pembuatan bootable yang memungkinkan memakan waktu 10-15 menit. Tergantung berapa besar file ISO Windows dan kecepatan flash disk yang digunakan. Langkah terakhir akan muncul status berwarna hijau pada bar proses disertai tulisan ready. Ini menandakan bahwa proses pembuatan bootable flash disk sudah selesai. Silahkan tekan tombol close dan flash disk siap digunakan dan jangan lupa untuk eject flash disk dengan aman. Setelah proses pembuatan flash disk bootable selesai, maka sudah bisa menggunakannya untuk melakukan install ulang Windows, reset PC atau laptop, lalu masuk ke mode settingan BIOS untuk mengatur booting BIOS pada PC atau laptop menjadi peace booting ke flash disk. Setelah proses pembuatan bootable flash disk selesai, maka yang harus dilakukan adalah merestart PC atau laptop. Langkah selanjutnya adalah masuk ke BIOS. Untuk masuk BIOS biasanya harus menekan sebuah tombol. Untuk PC biasanya menekan tombol delete, escape, atau insert untuk masuk ke BIOS. Sedangkan untuk laptop biasanya menekan tombol F2 untuk masuk ke BIOS. Nah, setelah berhasil masuk ke BIOS, maka pilihlah boot menu. Ini jadi legacy. Lalu atur prioritas booting menjadi flash disk paling atas atau di nomor 1. Windows Manager ini diganti dengan USB HDD Generic Flash Disk. F6. Nah. Setelah berhasil mengubah priority booting menjadi flash disk paling atas di nomor 1, lalu tekan F10 untuk menyimpan perubahan. Nah, sudah perubahan tinggal pencet yes, tekan yes, dan lanjut ke install ulang Windows. Oke, untuk tahap install ulang, pada tahap ini menggunakan Windows 11 Pro 21H2. Untuk versi yang lain, cara installnya hampir sama. Kemudian, apabila nanti PC atau laptop sering restart selama proses install, tidak perlu khawatir karena itu merupakan tahapan dari proses install Windows 11. Pada time and currency format, pilih Indonesia, lalu klik Next. Untuk language to install dan keyboard or input method tidak perlu diganti. Pilih Windows 11 Pro, lalu klik Next. Tentukan kapasitas dalam satuan megabyte, lalu klik Apply. Untuk partisi tempat penyimpanan file sistem Windows 11 direkomendasikan berukuran minimal 60.000 MB atau 60 GB.
Di atas 100 GB lebih bagus, sesuaikan dengan kebutuhan pribadi. Pilih partisi yang akan dibuat untuk menyimpan data file sistem Windows 11, lalu klik Next. Proses install Windows 11 sedang berjalan, tunggu prosesnya sampai selesai. Kalau PC atau laptop sudah menggunakan SSD, maka di tahap ini akan sangat cepat. Klik Restart Now atau tunggu sampai sistem melakukan restart otomatis, kemudian segera cabut flash disk agar proses instalasi Windows 11 tidak mengulang dari awal. Tunggu proses ini hingga selesai. Lalu pilih Indonesia, lalu klik Yes. Untuk layout keyboard, pilih US, lalu klik Yes. Klik Skip untuk pilihan layout keyboard kedua. Lalu buat username PC sesuai dengan keinginan Anda. Lalu klik Next. Buat password, lalu klik Next. Ketikkan kembali password yang telah dibuat sebelumnya, lalu klik Next. Untuk melindungi akun Anda, sistem akan memberikan beberapa pilihan pertanyaan yang harus Anda jawab dan Anda harus ingat jawabannya jangan sampai lupa. Pilih pertanyaan pertama, lalu tuliskan jawabannya, lalu klik Next. Pilih pertanyaan kedua dan tuliskan jawabannya, lalu klik Next. Pilih pertanyaan terakhir dan tuliskan jawabannya, lalu klik Next. Tunggu proses menyiapkan Windows 11. Proses instalasi Windows sudah selesai. Sampai di sini proses instalasi Windows 11 telah selesai dan berhasil. Selanjutnya bisa lanjut ke install driver atau juga bisa menggunakan update Windows. Mungkin selanjutnya bisa install aplikasi wajib di Windows seperti Microsoft Office dan sebagainya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami tentang tahap-tahap bootable, masuk BIOS, dan instalasi ulang operasi sistem. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.